Baik, saya mau jelaskan tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut yang sudah saya suruh kau catat di buku catatanmu. Siapa tahu masih ada yang kurang memahami, saya jelaskan sedikit. Yang pertama, rumus yang sudah kau tulis ini di buku catatanmu, mau tidak mau harus kau hafal. Bagaimana cara menghafalnya itu tergantung kamu sendiri, bagaimana teknik menghafalnya itu. Jadi sin A tambah B, jadi yang masuk jumlah selisih dua sudut ini masuknya. Ini A tambah B, A kurang B. Jadi dua sudut, sudut A dan sudut B dijumlah atau dikurang. Ya, ada sinus, ada kosinus, ada tangent. Jadi kalau dia sinus, di sini tambah, ini tetap tambah, ini kurang, ini tetap kurang. Itu dulu. Kalau kosinus, kalau di sini tambah, dia akan jadi kurang. Kalau di sini kurang, dia akan jadi tambah. Sinus itu sin, cos, sin. Jadi sin A cos B tambah cos A sin B. Sin A cos B kurang cos A sin B. Kalau cos dia cos, sin. Cos A cos B kurang sin A sin B. Cos A cos B tambah sin A sin B. Kalau tangent, kalau ini tambah, di atas tambah, di bawah kurang. Kalau dia kurang, di atas kurang, di bawah tambah. Jadi tan A tambah B, tan A tambah tangent B per 1 kurang tan A kali tan B. Tan A kurang B, tan A kurang tan B dibagi 1 tambah tan A tan B. Nah, jadi terserah kau bagaimana menghafal rumus ini. Nah, saya kasih beberapa contoh. Misalnya seperti contoh yang ada juga sama kau. Kalau dibilang cos 15 derajat itu berapa? Kembali kau ingat sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa ini sudah dipelajari di kelas 10. Mulai dari 0 derajat sampai kepada 360 derajat. Sudut istimewa 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135 dan seterusnya. Ini saya rasa sudah tahu kok yang ini. Ya. Jadi artinya 15 derajat ini cari dua sudut istimewa, kalau dijumlahkan atau dikurangkan menghasilkan 15 derajat. Nah, jadi setelah kau cari nanti kau dapatlah cos 15 derajat itu sama dengan cos 45 derajat kurang 30 derajat. 45 derajat kurang 30 derajat. Boleh yang lain Pak, yang ini dikurang boleh. Cuma kan ngapain kita yang sulit-sulit, ada yang lebih mudah. Jadi 45 derajat kurang 30 derajat itu 15 derajat. Nah, kemudian kau pakai rumus yang mana? Cos, berarti A kurang B, berarti cos A kurang B. Ingat tadi kalau kosinus kurang menjadi tambah. Kalau di sini ini tambah, tapi ini cos, sin. Berarti ini cos 45 derajat sin 30 derajat, udah kurang berarti tambah, ya. Tambah sin 45 derajat sin 30 derajat. Nah, kemudian berapa cos 45? Ini bukan urusan saya lagi, sudah urusanmu waktu kelas 10. Setengah akar 2 kali sin 30 setengah tambah sin 45 setengah akar 2 sin 30 setengah. Cos sin berarti cos 30 berapa? Setengah akar 3 sin 30 berapa? Setengah akar 2 kali setengah akar 3 seperempat akar 6, setengah akar 2 kali setengah seperempat akar 2. Itulah nilai cos 15 derajat. Kemudian bagaimana tan 75 derajat? Misalnya tan 75 derajat sama juga. Cari dua sudut istimewa yang menghasilkan 75 derajat walaupun ditambah walaupun dikurang. Saya rasa ini misalnya kau ambil menjadi tan 45 derajat tambah 30 derajat.
Nah, pakai yang mana? Tan A tambah B. Berarti tan A tambah B. Maka ini menjadi tan 45 derajat tambah tan 30 derajat per 1 kurang tan 45 derajat tan 30 derajat. Baru tinggal hitung. Berapa tan 45? 1. Berapa tan 30? Sepertiga akar 3. 1 kurang tan 45 1 kali sepertiga akar 3. Nah, ini dan seterusnya. Nah, tinggal cara menghitungnya ini nanti bagaimana, merasionalkannya bagaimana, sudah saya rasa kau sudah lebih paham untuk meneruskan ini. Jadi bukan sampai sini biasa, sampai sini sih benar, cuman dalam pilihan soal gak akan pernah ada seperti ini. Ini harus kau rasionalkan lagi nanti dia. Oke? Kemudian yang nomor 3. Kalau ada dia bilang berapakah nilai sin 27 derajat cos 33 derajat tambah cos 27 derajat sin 33 derajat. Bagaimana? Oh, lihatlah rumus yang mana ini. Ini kan sama. Ini kan sama. Berarti sin cos sin tambah. Berarti sin cos sin tambah. Berarti sin A tambah B. Berarti ini sama dengan sin 27 derajat tambah 33 derajat. Berarti sama dengan sin, ya jumlahkan aja 60 derajat. Berapa sin 60? Setengah akar 3. Ini juga sama. Cos ini kan sama. 95 50 cos tambah sin. Berarti yang mana? Cos tambah sin. Berarti cos A kurang B. Berarti ini cos 95 derajat kurang 50 derajat. Berarti sama dengan cos 45 derajat. Berapa? Setengah akar 2. Oke. Nah, saya kasih contoh yang satu lagi. Nah, ini hati-hati di kelas 10 ya. Jika X sudut lancip, ya, X sudut lancip katanya. X sudut lancip dan Y sudut tumpul. Penyelesaian. X sudut lancip berarti X itu di kuadran pertama. Y sudut tumpul berarti Y itu di kuadran kedua. Sudut tumpul. Ini ingat lagi waktu kelas 10 bagaimana pembagian sudut-sudut dalam setiap kuadran. Kalau kuadran pertama, bagaimana kuadran kedua, bagaimana kuadran ketiga, bagaimana kuadran keempat, bagaimana. Mana yang positif, mana yang negatif. Ya, ini juga kelas 10. Tan X sama dengan 3/4. Bikin segitiga. Sudut tumpul, sudut X, tan desa, depan per samping. Menghitung ini pakai Pitagoras itu juga sudah di kelas 10. Nanti kalau dapatlah ini pasti nilainya 5. Ini kuadrat tambah ini kuadrat berarti 9 tambah 16 25, akar 25 5. Ya. Kemudian sin Y 5/13. Bikin lagi Y sin demi, depan per miring. Nah, ini kau cari lagi 5/13 depan per miring. Kau cari lagi ini kuadrat dikurang ini kuadrat, 169 dikurang 25, 144, akar 144 12 lah ini. Maka kau dapatlah, lihat ya, kau dapatlah sinus X sama dengan depan per miring 3/5 cos X sama dengan kosinus samping per miring 4/5 samping per miring. Tan X desa depan per samping. Sin Y berarti dapat cos Y. Hati-hati, di kuadran kedua nilai cos itu negatif. Berarti kosami samping per miring berarti min.
12/13. Sin sudah dapat, tinggal tangennya. Tangen Y, ingat ya sudut Y, ini sudut X. Tangen Y, tangen juga negatif di kuadran kedua. Berarti min depan per samping 5/12. Baru masuklah yang ditanya. Masuklah yang ditanya ini. Ini saya hapus. Nah, di sini saya ambil satu aja contohnya. Misalnya diminta tangen X tambah Y. Nanti kalau yang A, sin X kurang Y, ini kan ada rumus. Berarti sin X cos Y kurang cos X sin Y. Sin X berapa? Lihat. Oh, 3/5. Cos Y berapa? Oh, min 12/13. Kurang cos X berapa? Oh, 4/5. Sin Y berapa? Oh, 5/13. Masuk, tinggal kali. Ini kali ini min 36/65 kurang ini 20/65 sama dengan min 56/65. Ini lagi ya. Dan saya rasa B bisa nanti kau ambil cos X tambah Y, masukkan ke rumus cos X cos Y kurang sin X sin Y. Ingat tadi kalau tambah jadi kurang cos sin. Tinggal ganti berapa cos X, berapa cos Y, berapa sin X, berapa sin Y. Demikian juga tangen. Tangen X tambah Y. Rumusnya tan X tambah tan Y per 1 kurang tan X tan Y. Tan X 3/4 tambah tan Y min 5/12 per 1 kurang tan X 3/4 tan Y min 5/12. Baru kalau mau saya selesaikan ini, jadinya begini. Sama dengan ini kan 3/4 samakan penyebut, berarti kali 3 kali 3 berarti 9/12 tambah kurang 5/12 per 1 kurang ini negatif berarti jadi tambah, ini 15/48. Nah, sama dengan ini kita kurangkan 9 kurang 5 berarti 4/12 dibagi ini 48/48. 48 tambah 15 48 tambah 15 63/48. Jadi kalau kita buat jadi perkalian kali 48/63 bagi 12 4 berarti kalikan 16/63. Nah itu sedikit contoh mengenai ini. Banyak lagi soal-soal seperti ini. Nanti mungkin kita bisa jumpa di video berikutnya. Sudah, sekian dan terima kasih.